1, 2, 3, 4. We learn in 4 days Civil 3D intensive training. Minarta Duta Hutama. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan semua sehingga teman peserta semua bisa hadir dalam acara hari ini sampai beberapa hari ke depan, yaitu training Civil 3D. Perkenalkan, nama saya Muslih dari Praba Engineering Service. Kami stay di Jakarta, Semarang, dan Temanggung kantornya. Tapi operasionalisasi kami di beberapa lokasi in-house, tinggal diminta di mana saja kita datang. Jadi ini profil kami, ada di prabaengineering.com ya. Ditambahkan karena selain training yang kita laksanakan sekarang, kita juga ada nanti forum alumni. Jadi training ini tidak bisa langsung membuat teman-teman langsung mahir karena butuh proses latihan terus-menerus. Nah, mudah-mudahan lewat grup alumni masing-masing materi nanti teman-teman bisa terus memakai dan dipraktekkan, karena kunci dari expertnya adalah dipakai setiap hari. Kira-kira seperti itu ya. Kami buat biar per materi. Yang pertama adalah zona ZUTM Indonesia. Nah, ini berfungsi untuk kalau kita mengetahui pekerjaan kita di zona berapa, maka pekerjaan kita akan lebih presisi. Tentunya teman-teman kan pasti berada di beberapa lokasi yang berbeda-beda. Mungkin ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa, ada yang di Kalimantan, itu pasti mempunyai zona yang berbeda. Tampilkan dalam bentuk cross, lalu ini adalah bantuan untuk pekerjaan-pekerjaan yang terkait mungkin nanti akan dieksekusi di lapangan, butuh bantuan untuk surveyor. Terakhir adalah sub assembly composer. Nah, kira-kira itu rancangan materi yang akan kita laksanakan dalam beberapa hari ini. Nah, kebetulan karena sudah maghrib, kita akan mulai setelah break maghrib dulu. Nah, ini sudah saya rekam, jadi materinya step by step, sedikit-sedikit, langsung nanti malam ini juga saya kirimkan videonya. Ini, dia akan masuk ke sini, tidak usah di zoom in, zoom out dicari, tinggal klik saja, double klik, lalu double klik di model. Nah, dia akan zoom in di lokasi kita jika drawing kita sudah benar. Seperti itu ya gambarannya. Nah, inilah lokasinya. Kita sudah verifikasi di lapangan dan kita orang lapangan juga sudah ngeplot. Ini yang akan kita sajikan dan kita tampilkan dan laporkan ke pusat. Oh, kita sudah jalan di lapangan, kondisinya seperti ini yang akan kita kasih. Yang dikasih apa? Filenya tadi, television profile. Kita bisa berinteraksi dengan para klien di sini. Nah, misalnya ini untuk jalan, katakanlah jembatannya berada di sini, lalu kita sanggah. Nah, kenapa di sini, Pak? Karena kalau saya lihat di dalam Google Earth, saya lihat potensi airnya justru ada di sini. Coba kalau tidak percaya, ini lihat panah yang di atas, lalu akan kita zoom. Oke, lihat alurnya. Nah, ini walaupun tidak jelas, karena barangnya gratis Google Earth ya. Secara kasat mata, ini akan adalah jalur sungai di sini, sampai ke sini. Nah, harusnya dia di sini, misalnya. Gorong-gorong itu di sini, Pak, bukan di sini. Karena kalau di sini ini daerah galian atau daerah tinggi, tapi yang cekungan atau permukaan air di mana dia lari ke daerah yang paling rendah ada di sini. Stop, kita bicara, oh ini ternyata daerah sini daerah sawit, Pak. Kita kemungkinan pembebasannya cukup sulit karena perusahaan agak sulit, perusahaan besar misalnya kayak gitu. Nah, ini daerah landai karena ini adalah daerah persawahan. Misalnya seperti itu ya. Nah, narasinya tinggal nanti disesuaikan dengan objek masing-masing. Nah, seperti ini. Ini grade to elevasi, grade to distance, grade to surface. Surface-nya tidak teraturan karena kemanapun dia menemukan tanah, mau gali atau timbunnya, dia langsung ditemukan ini. Baru kita menghitung volume, tapi saat ini belum bisa karena ini masih bolong. Nah, masih bolong kan. Nah, ini sudah kosong. Escape kalau sudah, tinggal klik saja sekali kerja, klik grading volume tool. Nah, langsung ketemu di sini karena dia dihitung sekali. Alignment horizontal terdiri atas 3 bentuk umum,
yaitu full circle, spiral, circle, spiral, dan spiral, spiral. Nah, full circle itu adalah ini, fillet, lalu radius. Ini dinamakan full circle. Lalu tikungan spiral, circle, spiral, ini ada tangan dulu atau garis lurus. Lalu ini ada kurva di sini, mulai dari SC ke CS ini namanya satu tikungan. Tapi karena kurvanya kecil, maka tidak disarankan untuk membuat kurva langsung. Efeknya radiusnya menjadi kecil. Maka ditambahkanlah peralihan. Panjang peralihan dinyatakan dengan LS. Awal peralihan ditulis dengan tangan ketemu spiral, jadi TS. Lalu habisnya peralihan mau ketemu kurva dinamakan SC. Nah, ini kenapa kita sering melihat kode-kode TS, SC, CS, ST. Nah, pada case yang ketiga yaitu tikungan spiral-spiral. Jadi, sebuah tikungan karena sangat tidak lazim untuk kecepatannya tinggi dengan mengadopsi radius yang kecil, maka diperbolehkan menggunakan spiral plus spiral. Gitu. Jadi, opsi pemilihan adalah pertama ini, tapi ini ada syaratnya, harus minimal radius segini, misalnya untuk kecepatan berapa gitu ya. Kalau greater than, jadi maksudnya adalah sudut yang mana yang diambil, lebih kecil atau sudut lebih besar. Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini, saya matikan dengan delete sub entity. Klik. Nah, dia kembali ke VI. Kita ganti ini, free curva fillet radius, di awal, klik akhir, less than 200 misalnya. Nah, ini 200. Nah, kita bisa menggeser manual, berarti ini kalau semakin panjang ke sana, maka radiusnya semakin besar. Garis-garis saja. Nah, semakin banyak koridornya, maka dia agak lompat-lompat jadi kurang smooth gitu. Saya skip rekamannya biar nggak bosan nanti. Ini sudah jadi. Dan otomatis ini juga menempel ke sini, ini berapa, jadi gambarnya makin detail. Nah, kita lihat kalau dia lebih dari angka yang tadi kita masukkan, maka dia akan membuat trap atau bench otomatis ini ya. Kita tidak perlu membuat guardrail secara manual satu persatu, ini sudah diwakilkan dengan bahasa logika tadi. Jika timbunannya tinggi, maka dia jadi guardrail. Jika timbunannya rendah tanpa guardrail, dia sudah otomatis mendeteksi ini. Ini kurang dari 1 meter, biasa-biasa aja. Ini lebih dari 1 meter, otomatis